Misteri penemuan mayat wanita di Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Barang apa aja? Motor yang ada di sini. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ingat atau saya ngomong? Bayangin, teman curhat, atasan di tempat kerja, ujung-ujungnya malah jadi pembunuh. Gila banget, kasus ini literally bikin kita berpikir dua kali sebelum percaya sama orang di kantor. Inilah kisah tragis Dina Oktaviani, karyawati muda yang nasibnya berakhir di tangan orang yang paling dia percaya. Jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, dan pelaku utamanya ya si bosnya sendiri. Kali ini kita bongkar 7 fakta Herianto, si bos keji itu. Kita akan fokus pada motif dan proses hukumnya. Siap-siap kaget, jangan skip. Tonton sampai selesai. Kita mulai dari fakta pertama. Fakta pertama, Herianto ini bukan orang asing. Dia adalah atasan Dina, menjabat wakil kepala toko di minimarket rest area Tol Cipularang, umurnya 27 tahun, dan sudah berkeluarga. Hubungan netizen anak buah ini memberinya akses dan kepercayaan dari Dina, yang sayangnya disalahgunakan secara total. Fakta kedua yang memilukan adalah modus pendekatannya. Dina sering cerita masalah pribadinya ke Herianto, membangun kedekatan emosional. Herianto memanfaatkan celah ini. Puncaknya, ia mengajak Dina ketemuan di rumah pribadinya di Purwakarta malam-malam tanggal 5 Oktober. Tempat yang seharusnya jadi titik pertemuan biasa, malah jadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Oke, kita masuk ke inti masalah. Fakta ketiga, motifnya ternyata hanya soal materi. Herianto kepepet ekonomi. Dia ngaku tergiur sama barang-barang berharga yang dibawa Dina, motor, handphone, perhiasan. Niat awalnya hanya pinjam uang, tapi kemudian berubah menjadi niat jahat untuk merampas harta korban. Nyawa ditukar demi uang. Fakta keempat adalah motif lain yang diungkap polisi. Selain perampasan harta, ada faktor emosional yang berperan. Herianto disebut kesal karena ditagih utang oleh ibu korban. Rasa kesal ini kemudian dilampiaskan kepada Dina. Jadi, motifnya kombinasi, kesulitan uang, ditambah ketersinggungan yang memicu tindakan kriminal. Pengakuan Herianto sendiri sempat berubah-ubah di awal penyelidikan. Fakta kelima, kronologi pembunuhannya. Setelah Dina tiba di rumahnya, Herianto langsung beraksi. Korban dicekik dan dibekap hingga tewas. Ini menunjukkan bahwa niat jahat tersebut sudah bulat. Rumah di Purwakarta itu menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan yang sangat disayangkan. Fakta keenam, yang membuat Herianto dijerat pasal berlapis adalah kejahatan asusila yang ia lakukan setelah korban meninggal. Ini adalah kejahatan keji yang berganda. Selanjutnya, untuk menutupi perbuatannya, Herianto membuang jasad Dina Jojo ke Sungai Citarum di Karawang dan membakar barang-barang bukti korban. Usaha menghilangkan jejak ini menunjukkan unsur perencanaan yang kuat. Fakta ketujuh, keadilan mulai ditegakkan. Herianto berhasil ditangkap dan sekarang sudah jadi tersangka utama di Polres Purwakarta. Dia dijerat pasal berlapis, yaitu pembunuhan berencana dan tindak pidana kesusilaan berat. Ancaman hukumannya sangat berat. Hukuman maksimal menanti pelaku atas perbuatannya yang keji. Kasus ini harus jadi pengingat pahit buat kita semua. Harus hati-hati dan jangan terlalu percaya. Apalagi saat masalah pribadi dicampur dengan urusan pekerjaan. Kita doakan semoga almarhumah Dina mendapat keadilan. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, hukuman apa yang pantas buat Herianto? Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe.